United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Ole Gunnar Solskjaer dan Zinedine Zidane sebagai pengganti Thomas Tuchel. Kabar mengejutkan bagi mantan pelatih sekaligus legenda Manchester United. Bayern Munchen dilaporkan sedang mempertimbangkan opsi untuk menggantikan Thomas Tuchel dengan Ole Gunnar Solskjaer dan bahkan disandingkan dengan Zinedine Zidane. Thomas Tuchel berada di bawah tekanan di Bayern Munchen setelah serangkaian hasil buruk yang membuat timnya tertinggal 8 poin dari Bayer Leverkusen di puncak klasemen. Tuchel akan tetap memimpin tim untuk saat ini, tetapi raksasa Bavaria tersebut sedang mencari pengganti potensial. Solskjaer telah muncul sebagai kandidat untuk sementara jika Thomas Tuchel tidak bisa menyelesaikannya musim ini. Zinedine Zidane adalah sosok lain yang disebut sedang dipikirkan oleh klub. Pelatih Norwegia tersebut menganggur sejak Manchester United memecatnya dari tugasnya pada November 2021. Itu terjadi segera setelah tim menderita kekalahan 4-1 di tangan Watford yang merupakan pukulan telak terakhir dalam serangkaian pertandingan. Hasil yang membawa malapetaka 5 kekalahan dalam 7 pertandingan bagi juara Liga Inggris 20 kali tersebut. Saat itu mereka berada di peringkat ke-7 Liga Inggris. Thomas Tuchel sebelumnya memilih untuk memberikan waktu istirahat kepada para pemainnya menjelang beberapa pertandingan penting dalam upaya untuk menyegarkan diri setelah kekalahan dari Leverkusen, Lazio, dan Bochum yang telah merusak harapan mereka untuk mengamankan trofi di musim ini. CEO Bayern Munchen, Jan Christian Dreesen, mengatakan klubnya tidak akan memecat Thomas Tuchel setelah kekalahan mengejutkan mereka dari Bochum, tetapi tidak memberikan dukungan penuh kepada pelatih tersebut. Pujian berlebihan Gary Neville saat melihat Rasmus Højlund. Rasmus Højlund mulai rajin mencetak gol untuk Manchester United. Striker 21 tahun itu nampaknya semakin nyetel dengan permainan setan merah. Højlund semakin sering berkontribusi. Yang terbaru, Højlund membungkus brace ketika United membekuk Luton Town 2-1 dalam duel lanjutan Premier League musim ini, Minggu 18 Februari lalu. 2 gol Rasmus Højlund krusial untuk membungkus 3 poin. Brace Højlund di laga tersebut juga membantu memecahkan rekornya tersendiri. Dia menjadi pemain termuda dalam sejarah Premier League yang mencetak gol dalam 6 pertandingan berturut-turut. Keran gol Højlund sebenarnya sempat macet dalam beberapa bulan awal. Kini dia sudah mencetak 7 gol untuk United di Liga Inggris. Gol-gol itu pun tercipta dengan cepat. Potensi Højlund juga dikomentari oleh mantan pemain Manchester United Gary Neville. Menurutnya, Højlund yang sekarang mulai membantah keraguan dan membuktikan kualitasnya. Højlund adalah tipe striker yang berlari mengejar bola. Dia terus bergerak secara agresif, membuka ruang dan membantu tim. Højlund terlihat seperti Haaland yang sedang dalam proses pembuatan. Dia punya kekuatan, punya ketangguhan, dan punya agresivitas dalam pergerakannya. Saya selalu suka hal-hal itu dalam penyerangan Manchester United, ungkap Gary Neville. Potensi dan sumbangsi Højlund dalam kemenangan United kemarin pun dipuji langsung oleh sang pelatih Erik ten Hag. Dia tidak pernah meragukan Højlund, kini kepercayaan itu mulai terbayar. Akankah Calvin Phillips jadi tumbal talenta muda Manchester United? Performa melawan Kobbie Mainoo bersama Manchester United belakangan ini membuatnya diisukan masuk ke dalam skuad timnas Inggris. Santer nama Calvin Phillips yang akan menjadi tumbal dari efek performa Kobbie Mainoo. Mainoo telah melejit ke permukaan musim ini dengan serangkaian penampilan impresif yang membuatnya menembus tim utama Erik ten Hag. Gelandang 18 tahun itu yang merupakan jebolan Akademi United telah dibandingkan dengan legenda sepak bola Paul Scholes dan Clarence Seedorf. Pemain yang memiliki darah Ghana tersebut belum mendapatkan panggilan senior pertamanya untuk timnas Inggris. Tapi menurut The Daily Mail, pelatih Gareth Southgate terus mengamatinya di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap performa Calvin Phillips. Bahkan legenda Arsenal Ian Wright mendesak Gareth Southgate sebab dia menilai pelatih timnas Inggris itu harus segera memberikan kesempatan bagi Kobbie Mainoo untuk bermain di dalam tim utama The Three Lions. Timnas Inggris bakal menghadapi Brazil dan Belgia bulan depan pada laga persahabatan, di mana Gareth Southgate juga mempertimbangkan untuk memanggil 2 pemain yang belum pernah membela timnas Inggris, yaitu James Garner dan juga Harrison Reed, yang masing-masing bermain untuk Everton dan juga Fulham. Southgate sedang memantau trio tersebut dengan gelandang Manchester City Calvin Phillips yang sedang mengalami kesulitan besar di West Ham sejak dia bergabung dengan klub tersebut sebagai pemain pinjaman pada bursa transfer Januari. Tidak dipungkiri, performa Calvin Phillips cukup mengkhawatirkan dengan bukti dia melakukan blunder pada laga debutnya bersama The Hammers saat melawan Bournemouth. Dampaknya dia dicoret oleh David Moyes untuk pertandingan berikutnya melawan Manchester United. Calvin Phillips kemudian dibangku cadangkan setelah masuk pada babak kedua dalam kekalahan 6-0 dari Arsenal.
dan diusir keluar lapangan dalam kekalahan di Nottingham Forest pada hari Sabtu lalu. Southgate adalah penggemar berat Calvin Phillips yang telah mendapatkan 31 caps sejak debutnya pada tahun 2020, tetapi penampilan terakhirnya membuat posisinya di dalam timnas Inggris diragukan. Manchester United melakukan pendekatan formal kepada Newcastle untuk Dan Ashworth. Dengan Dan Ashworth yang mendapatkan cuti berkebun, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi direktur olahraga di Manchester United. Dalam sistem pekerjaan di Inggris, gardening leave merujuk pada situasi ketika seorang pekerja hendak meninggalkan pekerjaannya dengan alasan mengundurkan diri atau dihentikan, sehingga dia tidak diizinkan untuk mengerjakan tanggung jawabnya, tetapi mereka akan tetap menerima hak yang disepakati di awal rekrutmen. Alhasil Manchester United kini harus menunggu sampai gardening leave Ashworth tuntas di Newcastle. Menurut The Telegraph, Manchester United telah melakukan pendekatan formal kepada Newcastle untuk Ashworth. Newcastle mengumumkan dalam sebuah pernyataan sore ini bahwa Ashworth secara resmi cuti berkebun setelah keinginannya untuk meninggalkan St James Park ke Old Trafford. Ashworth akan mengambil peran direktur olahraga serupa di United. Meskipun di bawah Ineos dipahami bahwa dia akan memiliki kekuatan lebih besar daripada yang dia miliki di Newcastle. Dapat dipahami bahwa periode Ashworth yang disepakati secara kontrak di mana dia tidak dapat bekerja untuk tim Liga Premier top lainnya adalah 2 kali lebih lama dari perkiraan awal, dan bahwa dia dapat dicegah untuk mengambil peran sebagai direktur United hingga 2026. Opsi lain, Setan Merah bisa saja memiliki Ashworth lebih cepat, tapi mereka harus siap membayar kompensasi yang nilainya diperkirakan lebih dari 20 juta pound sterling atau hampir mencapai 400 miliar rupiah. Untuk ukuran kesepakatan bagi direktur olahraga, kompensasi Dan Ashworth jelas bernilai tinggi. Setan Merah sejatinya juga diklaim tidak tertarik memenuhi harga itu. Hanya saja, Metro.co.uk merasa Manchester United tidak punya pilihan lain. Apalagi legenda klub Gary Neville menilai penting bagi United merekrut sosok direktur olahraga yang tepat sebelum bursa transfer musim panas mendatang. Mason Greenwood semakin dekat dengan pintu keluar Old Trafford. Baru-baru ini ada kabar buruk menerpa fans Manchester United. Sebelumnya fans Manchester United sangat berharap Mason Greenwood yang telah kembali dalam performa terbaiknya bakal kembali ke dalam klub yang bermarkas di Old Trafford tersebut. Menurut laporan, Mason Greenwood bakal dijual oleh Manchester United di musim panas kali ini karena benar-benar tidak ada jalan kembali bagi pemain kontroversial itu di Old Trafford. Greenwood telah menjadi anggota tim Manchester United sejak 2007, namun dia dipinjamkan ke Getafe untuk musim ini setelah persidangannya atas percobaan pemerkosaan dan mengontrol, serta penyerangan yang mengakibatkan kerusakan tubuh yang sebenarnya telah selesai. Penyerang tersebut menunjukkan harapan besar selama berada di dalam klub Spanyol, tetapi perilakunya di luar lapangan menjadi alasan kemundurannya kembali di United. Christopher Michael mengklaim bahwa Greenwood bakal dijual oleh raksasa Liga Premier musim panas ini karena tidak ada jalan kembali baginya di United. Jurnalis tersebut mengklaim bahwa Barcelona dan Atletico Madrid tertarik pada Greenwood dan Manchester United meminta 40 juta euro untuk penyerang tersebut. Dengan 7 gol dan 5 assist dalam 24 pertandingan untuk Getafe di musim ini, pemain 22 tahun itu tidak diragukan lagi, memberikan kesan yang baik kepada para pendukungnya di Spanyol. Masih banyak pertandingan sepak bola yang tersisa bagi Greenwood, tetapi itu akan dimainkan jauh dari Old Trafford. Klub tidak mampu mendatangkannya kembali karena diperkirakan akan sangat merusak citra klub. United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal.